Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat PHPKC, Kembali lagi dengan saya Feby Ayu. dan saya Urudin. Kali ini kami akan membahas tentang mediasi. Gimana penjelasannya? Ini dia penjelasannya. Mediasi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui perundingan atau mufakat pihak dengan dibantunya dari mediator yang tidak memiliki wewenang untuk memutus bahkan memaksakan sebuah penyelesaian. Ciri dari mediasi adalah seperti mufakat, layaknya esensinya sama seperti dengan proses musyawarah. Maka dari itu tidak boleh menerima ataupun menolak suatu gagasan secara mediasi berlangsung. Adapun pelaksanaan mediasi yang telah berkembang melalui proses di pengadilan menuju kesempurnaannya ditandai dengan diterbitkannya Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang aturan mediasi dalam pengadilan. Di antara kedua aturan tersebut terdapat beberapa poin yang berbeda. Pertama, tentang durasi waktu yang lebih singkat, dari 40 hari menjadi 30 hari sejak ditetapkannya perintah melakukan mediasi. Kedua, adanya kewajiban bagi para pihak untuk menghadiri mediasi secara langsung atau tanpa didampingi dari kuasa hukum, kecuali ada alasan yang sah seperti kondisi kesehatan atau berkedudukan di tempat tinggal di luar negeri, bahkan menjalankan tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Ketiga, hal yang baru, yaitu tentang beretikat baik dalam proses mediasi dan akibat jika tidak beretikat baik dalam proses mediasi. Pasal 7 menyatakan, pertama, para pihak dan atau kuasa hukumnya wajib mengikuti proses mediasi dengan beretikat baik. Kedua, salah satu pihak atau para pihak dan atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beretikat baik oleh mediator dalam hal yang bersangkutan, antara lain: Pertama, dia tidak hadir setelah 2 kali berturut-turut dipanggil tanpa ada alasan yang sah. Yang kedua, dia hadir di pertemuan pertama, namun tidak hadir di pertemuan berikutnya tanpa ada alasan yang sah. Ketiga, dia tidak pernah hadir di pertemuan sehingga mengganggu jadwal mediasi tanpa ada alasan yang sah. Yang keempat, menghadiri pertemuan tapi tidak memberikan ataupun menanggapi perkara. Dan yang kelima, ataupun yang terakhir, dia tidak menandatangani persetujuan perdamaian tanpa ada alasan yang sah. prosedur mediasi dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Tahap pra-mediasi. 1. Pada hari sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi setelah upaya damai di pengadilan tidak berhasil. 2. Hakim menunda proses persidangan perkara untuk memberikan kesempatan proses mediasi paling lama 30 hari kerja. 3. Hakim menjelaskan prosedur mediasi kepada para pihak yang bersengketa, lalu para pihak akan memilih mediator dari daftar nama yang tersedia pada hari sidang pertama atau paling lama 2 hari kerja berikutnya. 4. Apabila dalam jangka waktu tersebut para pihak tidak bersepakat memilih mediator yang tersedia, maka kedua majelis hakim segera menunjuk hakim bukan pemeriksa pokok perkara untuk menjalankan fungsi mediator. Proses mediasi. Yang pertama, tahapan mediasi yaitu adalah dalam waktu paling lama 5 hari setelah kerja, para pihak wajib menyatakan mediatornya setelah dipilih ataupun disepakati ataupun yang ditunjuk oleh ketua hakim. Nah, yang kedua, proses mediasi paling lama 30 hari setelah mediator dipilih ataupun ditunjuk oleh ketua hakim. Yang ketiga, mediator wajib menyatakan ataupun membuat jadwal kepada para pihak untuk disepakati. Yang keempat, apabila perlu mediator dilakukan untuk kaukus, maka dari itu para mediator berhak menyatakan mediasi telah gagal jika alasannya tidak terpenuhi, yaitu yang pertama, jikalau para pihak ataupun kuasa hukumnya tidak hadir setelah 2 kali dipanggil berturut-turut tanpa alasan yang sah. Mediasi
mediasi mencapai kesepakatan. 1. Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, maka wajib dirumuskan secara tertulis dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator. 2. Jika mediasi diwakilkan oleh kuasa hukum para pihak, maka wajib menyatakan secara tertulis persetujuan dan kesepakatan yang telah dicapai. 3. Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesempatan hasil perdamaian tersebut. 4. Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian. 5. Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, maka harus memenuhi klausa pencabutan gugatan atau klausa yang menyatakan perkara telah selesai. Tempat penyelenggaraan mediasi. 1. Mediator hakim tidak boleh menyelenggarakan mediasi di luar pengadilan. 2. Penyelenggaraan mediasi di salah satu ruangan pengadilan agama tidak dikenakan biaya. Oke guys, itu dia tadi penjelasan kami mengenai mediasi. Jikalau ada kawan-kawan yang ingin menyampaikan saran ataupun tanggapannya, bisa klik di kolom komentar di bawah ini. See you next time.